الحمد لله الحمد لله القوي سبحانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جميع العلماء الآملين ومشايخ وكل أساتذة وكل الحبائب الذي يحضرون في هذا المكان المبارك، أشهدهم من أهل الخير وأشهدهم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru, wabil khusus Aitaratul Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya fillah Sayyid Al-Habib Agil yang alhamdulillah telah menyampaikan kepada kita salawat kepada baginda Nabi. Begitu pula kepada para guru-guru, para asatid, para pengurus, para ajengan, terlebih khusus keluarga besar Masjid Jami' Baitul Muttaqin yang alhamdulillah menjadikan wasilah kita berkumpul pada ini malam. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta panitia penyelenggara acara Tablighul Akbar dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi yang telah menjadikan dan berkumpulnya kita pada ini malam, serta salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang alhamdulillah berkumpul pada ini malam. Sama-sama kita mengagungkan nama yang diagungkan oleh yang maha agung, kita memuliakan nama yang dimuliakan oleh yang maha mulia, kita membesarkan nama yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan wasilah kita dikumpulkan kembali bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ini saya minta maaf, minta ridha kepada antum-antum sekalian. Kita dari tadi sore sudah kontak dengan panitia di sini. Saya bilang sama beliau, saya minta maaf nggak bisa hadir lebih awal.
Karena memang dari kemarin kita ada safari dakwah di Jawa Barat dan kemarin kita ada di Bogor. Baru berangkat tadi pagi, kebetulan ada acara tambahan. Baru berangkat itu kurang lebih tadi sore. Jadi macetnya di perjalanan akhirnya menyebabkan kita sampainya jam setengah 12 sampai sini. Beres dari sini saya nggak pulang ke rumah. Beres dari sini langsung saya ke Kadipaten. Beres dari Kadipaten saya langsung berangkat lagi ke Bogor karena lusa saya ada safari dakwah di Provinsi Banten. Jadi saya minta doa dari seluruh jamaah, doakan biar saya sehat walafiat. Sekarang setengah 12, jamaah alhamdulillah masih antusias. Saya tanya kira-kira ngajinya masih semangat apa enggak? Semangat apa enggak? Mau dilanjut atau mau bubar? Betul. Yakin? Buktikan mana semangatnya, semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, alhamdulillah kita berkumpul pada ini malam sama-sama. Ini subhanallah, saya masih ingat muka-muka beberapa jamaah yang hadir, saya masih ingat ini. Alhamdulillah, berapa kali saya sudah mengisi tausiah daerah Banjar, subhanallah. Antusiasnya Banjar untuk salawat, subhanallah. Kita doakan ini. Banjar, Banjarsari, Langgan-Sari, kita doakan mudah-mudahan menjadi kota salawat. Menjadi kotanya Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pada saat ini kita sama-sama berkumpul, ini menjadi salah satu fenomena yang bukan hanya terjadi pada ini tempat, sudah. Setiap tempat, setiap daerah, setiap wilayah, mau itu di musalla, mau itu di masjid, mau itu pengajian kecil, mau itu pengajian besar, ketika masuk bulan yang namanya Rabiul Awal, banyak umat Islam dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, mereka memperingati maulidnya baginda Nabi. Bahkan bukan hanya bulan maulid, ada yang di bulan Jumadil Akhir masih memperingati maulid Nabi. Bahkan ada yang di bulan Rajab masih memperingati maulidnya baginda Nabi. Ini kenapa? Ini apa ini? Apa ini? Fenomena seperti apa? Fenomena macam apa? Orang-orang rela berkumpul mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan mengorbankan rasa letihnya, mengorbankan rasa laparnya, tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan Nabi yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Maka jawabannya, berkumpulnya kalian pada ini malam bukan dikarenakan sebab ada hawaidnya, bukan dikarenakan sebab karena kiainya, bukan dikarenakan sebab karena ada ulamanya, karena ada anunya, karena ada ininya, tapi kalian hadir pada ini malam, kalian bisa sampai tahan sampai tengah malam nungguin saya bukan karena saya, tapi karena kecintaan kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan hadirnya kalian pada ini malam, ini salah satu cara kita telah memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara kita memenuhi daripada panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan dari antum-antum pernah saya sampaikan di beberapa pengajian saya sebelumnya. Saya katakan bahwasanya rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini pun menjadi jawaban. Ini pun menjadi jawaban buat kita. Kenapa yang namanya memperingati maulidnya Nabi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Memperingati maulidnya Rasul itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampaikan ini poin di beberapa tempat, ada yang mengelak, saudara. Ada yang mengelak dan ada yang mengatakan, Habib, mana dalilnya memperingati maulid itu adalah kewajiban? Habib, mana perintah Allah yang mengatakan memperingati maulid adalah kewajiban? Bukannya saya pernah dengar ada seorang ulama, ada seorang kiai yang mengatakan bahwasanya maulidnya Nabi itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, perkara yang diperintahkan yang tidak diperintahkan oleh Nabi, dan bahkan
ada yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu adalah memperingati jalan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Saudara, ada kejadian besar juga beberapa hari yang lalu. Saya sempat mengisi tausiah Tabligh Akbar dan juga Hul Akbar di salah satu tempat di kota Bandung. Saya nggak sebut nama tempatnya. Ini di pondok pesantren, saudara. Subhanallah. Ini di pondok pesantren. Saya ngisi di tempat tersebut dan saya sampai pada pagi harinya. Kebetulan saya malamnya itu ada di daerah Purwakarta, paginya saya sampai di sana, jadi saya istirahat dulu di sana. Alhamdulillah disiapkan tempat oleh panitia, disiapkan rumah oleh panitia. Ada satu kejadian yang membuat aneh bagi saya. Apa kejadiannya? Ketika saya lagi duduk lamun cek Sunda nama ngedah ngopi isu-isu. Ujuk-ujuk ayah ibu-ibu lewat. Mawa panci, mawa panggorengan. Suganan aing ya ibu-ibu arek ngaliwat. Kira saya ini ibu-ibu mau masak. Beres itu bawa panci, beres itu bawa penggorengan depan tempat rumah saya tinggal. Itu panci serempak dilempar ke rumah saya. Benar sudah, subhanallah. Nggak dilempar, selesai dilempar. Itu ibu bilang, bubar siap, bubar. Arek naon siap kumpul dia. Arek naon siap ngerayakan acara koskil. Iya acara bid'ah, iya acara sesat, iya peringatan sesat. Subhanallah. Saya tanya sama santri di sana, ini ibu-ibu habis obat kayaknya. Akhirnya diceritakan, saudara, singkat cerita diceritakan. Apa ceritanya? Habib, ini ibu dulu sering ngebantu kami di pondok pesantren. Dulu kalau kami ngerayakan acara maulid, ini ibu-ibu sering hadir. Dia sering ngebantu kami, sering ngerayakan sama kami. Tapi semenjak mendengarkan ceramah salah seorang ustadz di YouTube, yang paling saya kesel apa? Nama ustadznya sama nama saya. Kalau saya Reza Syahab, kalau dia nggak tahu Reza apa itu. Semenjak mendengarkan ceramah Reza di salah satu ceramah di ustadz itu, akhirnya dia menjadi pemahaman yang baru. Dia punya pemahaman agama yang baru. Dia mengatakan memperingati maulid itu haram, tahlil itu haram, tawassul itu haram, ziarah itu haram, karena tidak ada di zamannya baginda Nabi. Na'udzubillahi min. Kira-kira poin seperti ini jelaskan atau jangan? Jelaskan atau jangan? Betul. Saudara, ini orang yang mengatakan maulid Nabi sesat, orang yang mengatakan tawassul itu sesat, orang yang mengatakan ziarah itu sesat. Mereka punya dalil, mereka punya hukum, mereka punya pegangan. Apa dalilnya? Apa pegangannya? Dalilnya itu adalah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Labib, emang apa Bib punya hadisnya? Salah satu hadis yang sering dipakai oleh kaum Wahabi Salafi yang membid'ahkan maulid, itu salah satunya yang hadis tersebut berbunyi kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi, salah satu apapun itu ibadah yang tidak ada di zaman Rasul, maka ibadah itu sesat, dan orang yang melaksanakannya itu mengada-adakan ibadah yang baru, mengada-adakan agama yang baru, maka akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Saudara-saudari, ini hadis betul adanya. Ini hadis gak salah. Ini hadis benar, tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang belajar ini hadis. Lebih belajar hadis salah? Oh enggak, belajarnya enggak salah, saudara. Yang salah itu cara belajarnya. Yang salah cara memperdalam hadisnya. Yang salah cara mengaji hadisnya. Matakna dengan aing ya. Lamun seandainya sia karena hadiran ceramah kiai, ustaz, ajengan, habib, siapapun ustadznya, siapapun penceramahnya, tong bari hees.
nyaho hees, nyaho hees. Lamun siang ngaji bari hees hudang-hudang jadi wahabi sih. Lah bener. Coba sok aing ceramah ayeuna sia hees kira-kira ngadengikeun moal. Akhirnya salah tangkap, akhirnya salah dapat, akhirnya salah dengar. Sehingga menjadi ada dusta di antara kita. Na'udzubillahi min. Nah, ini hadis punya penjelasan. Ini hadis punya penjelasan. Penjelasannya Pak. Penjelasannya banyak. Penjelasannya bukan hanya satu, penjelasannya bukan hanya dua. Penjelasannya itu banyak. Saya ambil 2 poin saja penjelasannya, dan itu menjadi penjelasan pokok mengenai ini hadis. Apa saja habis penjelasannya? Yang pertama yaitu penjelasan mazhab ataupun penjelasan mazhab. Saya tanya umat Islam yang hadir pada ini malam, mazhabnya Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Alhamdulillah. Mazhab ada 4. Yang pertama mazhab Imam Syafi'i, yang kedua mazhab Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Hanaf, yang keempat mazhab Imam Hambal. Cuma 4, nggak ada mazhab Soekarno tuh, nggak ada. 4 doang, nggak ada mazhab Soekarno. Dari saya dulu belajar mondok nggak ada. Tanya sama kiai di sini dulu belajar ada nggak ngedengar mazhab Soekarno? Nggak ada. Ujuk-ujuk kayak mazhab Soekarno mazhab anyar. Na'udzubillahi min. Di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu dilahirkan di kota Gaza tahun 150 Hijriah. Dan Imam Syafi'i di umur 15 tahunnya beliau sudah menjadi ahli fatwa li ahli Madinah wal Makkah. Beliau di umur 15 tahun sudah menjadi ahli agama, ahli fatwa untuk penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Dan apa kata beliau? Beliau menanggapi ini hadis dan beliau berkata, al bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah itu ada 2 bid'ah. Begitupun penjelasan ini hadis, yang qasimul bid'ah alal qismain, terbaginya bid'ah menjadi 2 bagian. Jadi kedua penjelasan sama-sama memiliki jawaban 2 bagian, Saudara. Apa saja kedua bagian tersebut? Yang pertama bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'atul dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah ada 2. Yang pertama bid'ah baik, yang kedua bid'ah yang buruk. Maksudnya bagaimana Bib untuk membedakan dan untuk mengkategorikannya? Contoh, saya tanya sama laki-laki di sini, masjidnya ada sholat Jumat apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Di sini khutbah Jumatnya ku laki ku awewe. Oh, sudah ngikuti mazhabnya Panji Gumilang. Mazhab Panji Gumilang kan khutbahnya sama perempuan. Juga di sini dia ketularan. Di sini khutbah Jumat sama laki-laki. Alhamdulillah. Saya tanya, azan hari Jumat di sini 1 kali atau 2 kali? 2 kali. 1 apa 2? 2 kali. Di zaman Nabi azan Jumat 1 kali apa 2 kali? 1 apa 2? 1 kali. 1 kali. Ning ayeuna di dia 2 kali azan Jumatna. Bid'ah tuh. Bid'ah masuknya ke dalam bid'ah hasanah. Kenapa kok bisa jadi bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang baik? Karena dari zamannya Rasul sampai zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, azan Jumat cuma 1 kali. Ziyadatul azanul Jumat fi zamani Utsman ibn Affan bisababi kathratin nas. Ditambahkan azan di hari Jumat menjadi 2 kali azan di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan disabab dengan sabab kathratin nas, semakin banyaknya umat Islam. Akhirnya tambahkan menjadi 2 kali azan. Dulu yang namanya sholat taraweh itu tidak dilaksanakan berjamaah, tapi fardan, sendiri-sendiri di rumah masing-masing, dan itu dilaksanakannya tengah malam, bukan ba'da isya.
Sekarang ba'da isya berjamaah itu mengambilkan kebaikan karena salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri. Dulu Al-Quran tidak dibentuk dengan mushaf. Al-Quran itu bentuknya lembaran. Tidak ada yang namanya ismul Quran, ismus surah. Tidak ada yang namanya pembatas antar Quran. Tidak ada yang namanya huruf-huruf Al-Quran. Tidak ada yang namanya harakat Al-Quran. Tidak ada yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Itu baru ada di zamannya para sahabat, tidak di zamannya Nabi. Bahkan dulu Al-Quran itu berupa harap gundul, saudara, kalau bahasa kitabnya. Baru diharakatkan di zamannya Hajjaj ibn Yusuf. Sampailah di zaman sekarang. Kalau dia ngomong bid'ah atau tidak bid'ah, karena tidak di zaman Nabi, tapi itu menjadi bid'ah hasanah, menjadi kemudahan dan kebaikan untuk umat Islam. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya saya tanya, maulid itu ada tidak di zaman Nabi? Ada apa enggak? Tahlil ada apa enggak? Tawasul ada apa enggak? Ziarah ada apa enggak? Enggak ada, saudara. Itu semua tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah atau tidak? Oh, enggak bisa, enggak bid'ah. Enggak bid'ah. Kan tadi di awal saya bilang memperingati maulid itu hukumnya wajib, bukan bid'ah. Loh, kan nggak ada di zaman Nabi, kan nggak ada di zaman Rasul. Kok bisa menjadi wajib dan kok bisa tidak bid'ah? Saudara, sebelum saya jelaskan kenapa maulid tidak bisa dikatakan bid'ah, saya jelaskan terlebih dahulu poin yang menjadikan jawaban maulid itu menjadikan hukum yang wajib. Yang pertama saya tanya, menuntut ilmunya Allah itu hukumnya wajib atau sunnah? Kurang kompak, nggak setuju sudah. Wajib atau sunnah? Apa dalilnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi muslim laki dan muslim perempuan. Tapi saya tanya, ilmu apa yang wajib dituntut? Agama, betul nggak salah, tapi kurang tepat. Ada lagi yang bisa jawab? Ilmu yang manfaat, betul nggak salah, tapi kurang tepat. Terus apa ilmu yang benar? Maka dalam kitab ta'alim kita buka sama-sama. Di dalam hadis yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, di dalam bawahnya itu dikatakan wajib talabul ilmi yakni ilmul hal. Wajibnya menuntut ilmu itu adalah ilmul hal ataupun ilmu keadaan. Maksudnya apa ilmu keadaan? Ma yatawassalu ilal wajib fa huwal wajib atau yatawassalu ilal furud fa huwal furud. Apa yang menyampaikan kepada hukum wajib maka dalilnya itu menjadi wajib. Apa yang menyampaikan kepada hukum fardu maka itu menjadi fardu. Dan saudara, ini menjadi sebuah titik terang buat kita. Bagaimana titik terang? Nah, saya kasih gambaran lagi sama semua jamaah. Nih yang perempuan banyak, alhamdulillah. Saya tanya sama yang perempuan semuanya, menutup aurat itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Benar. Tapi ketinggali di bengen-bengen sia-sia mah wajibnya pas pengajian doang. Benar. Benar guys. Giliran nyapu halaman imah tara make tiu. Giliran ngajumur acuk harapan imah entah make tiu. Mangkat ka warung teu make tiu. Benar. Leres. Aya nu kos kitu. Kunaon para pakai tiung lamun keluar imah? Benar. Haredak. Lamun siang ngomong haredak berarti siang ngomong koskil. Ieu si Habib iraha balik na aing geus tadi pakai tiung haredak ya. Gitu. Itu teh. Mau gitu balik aing. Kesel aing ka dieu. Terus kunaon make yung para make itu kalwar imah kunaon? Loba kutuannya.
Kribo, rambutnya kribo. Ya bu, nutup auratnya hukumnya wajib atau sunnah? KHD. Namun si antara make tiung salah kisah disiksa dikendir ke malaikat kita. Na'udzubillahi min. Lamun meli acuk hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ada sih yang ngomong wajib matre amat saya jadi jelema. Berarti unggal poe gitu kudu meli acuk. Miskin salah kisah. Hukum membeli pakaian itu mubah. Tahu mubah? Muncak Sunda nama dilaksanakan al-kuai tegi kaje. Itu hukum mubah. Tapi suatu ketika akan ada takhayyurul ahkam. Perubahan hukum yang tadinya berubah, yang tadinya mubah berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena wajibnya membeli pakaian dikarenakan digunakan untuk menutup. Makanya sih nutupan aurat pakai daun jauh. Benar. Pasti pakai acuk nak kudu beli nak kudu make du. Benar. Jadi apa ini yang menjadikan sebuah perkara wajib itu bisa menjadikan wajib karena sampainya kepada perkara wajib. Apa perantara yang mengantarkan kita kepada perkara wajib, maka itu perantara menjadi wajib. Contoh saya tanya lagi, ini untuk menjelaskan masalah maulid. Sholawat itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Wajib atau sunnah? Nah, dalil ngasih ngomong wajib. Cuk awewe teuning bib salah wae aing. Iraha deui aing nyalahkeun awewe, pan biasa lalaki nu sok salah wae. Benar. Kali-kali awewe disalahkeun ku aing. Nanti dia hukum soalnya. Bu, Pak, sholawat itu hukumnya wajib. Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Dalam kalimat sallu tersebut memiliki huruf waw yang dalam kaidah nahwu sharaf itu menjadikan hukumnya jamak. Sallu itu kalimat fi'ilnya fi'il amr. Udah memerintah, udah menjamak kepada siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ini termasuk perintah dari Allah. Saya tanya, perintah dari Allah itu wajib atau sunnah? Wajib, berarti salawat hukumnya wajib. Saya tanya, kita di sini memperingati maulid salawatan atau tidak? Salawat atau tidak? Nuntut ilmu atau tidak? Dua kewajiban kita dapatkan, maka dengan adanya peringatan maulid itu menjadikan wasilah kita mendapatkan beberapa kewajiban. Maka memperingati maulid itu hukumnya adalah wajib. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Betul? Saudara, nih kalau kalian ketemu sama orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, kalau kalian berpapasan dengan mereka dan mereka bilang, arek naon sia ngarayakeun maulid eta bid'ah, maulid eta sesat, teu aya di zaman Nabi, maka sama Anda jawab, jadi maulid teh eueuh di zaman Nabi, akhirna maulid teh bid'ah. Tahlil eueuh di zaman Nabi, akhirna tahlil eta bid'ah, sesat. Kunaon lantaran eueuh di zaman Nabi. Berarti lamun kos kitu, berarti kalau begitu banget sia oge bid'ah, da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Benar. Tong darah banget manehna tingali banget aing. Geus nyaho aing. Ya banget kos kieu aya teh di zaman Nabi. Banget kos aing di zaman Nabi kumaha banget kos sia. Terus lamun banget aing di zaman Nabi banget aing bid'ah gitu. Banget aing sesat gitu. Tidak bisa seperti itu, Besti, penjelasannya. Matakna lamun ngaji tong lobakeun
Kira-kira tapi ka dia well tuh. Well enggak? Alhamdulillah. Lanjut. Jam 12. Lanjut. Aing geus kuah. Tadi ceramah ge nepi ka jatuh eta mik aing. Geus teu fokus lah ya subhanallah. Ya satu acan lanjut salawatan heula kajeun. Geus lah teu ya sing bosen lah sia salawatannya. Da salat ngomong aya bosan-bosan nah bener. Oke baru salawatan aing hayang nginum heula euy. Mangga. Lo disiksa aing ku panitia ya. Datang di mobil langsung naik ke panggung. Alhamdulillah. Iya, satu acan salawat doakan aing boga pamajikan keur geuring. Ya, doakan sing pamajikan aing sehat walafiat. Di kamari intina malah mun saandena aing minta doa kasih ya. Kunaon aing minta doa kasih ya pamajikan aing geuring. Pokokna mah unggal-unggal pamajikan aing hamil pasti unggal-unggal geuring wae. Tanya ho ieu 2 tahun teu beres-beres hamilna. Nya ho kunaon? Lain beukis. Kejar target. Satu acan dak jalan keluar ya. Kalau paten anak, loba anak loba rezeki. Alhamdulillah ini lahiran sekarang ngandung anak kelima. Doain biar sehat walafiat. Manusia seuli. Ya Pak Ustadz ya nya yang aing ya. Di Banten lamun aya kiai pamajikanna hiji lain kiai. Moal digeron kiai di Banten lamun boga pamajikan hiji. Ya lalaki mah kudu wanis ya. Diberenya aku aing. Rek moal diberenya ho. Rek moal. Lalaki rek diberenya ho moal. Bener. Ya, kuaing berenya rukun nikah cuman ada yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab. Eta hukum tidak ada rukun nikah izin dari istri pertama. Tidak. Dan saya sampaikan Bapak, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya mau minta izin tapi kapaih ke mau diizin tapi mau minta maaf nya geus kumaha geus terlanjur. Mun tingali beut awe mereng kabeh ka aing. Langsung blacklist Habib Reza dari Banjar moal diundang deui. Subhanallah. Heureuy eta mah heureuy hukumnya heureuy. Doakeun sing pamajikan aing sehat, anak-anak sehat walafiat. Ini satu lagi informasi, insyaallah bulan Sya'ban. Sekarang bulan Ramadan, sekarang bulan Rabiul Awal. Ini fokus ke kurang aqua ya. Sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 5 bulan lagi. Insya Allah dibuka pendaftaran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Ribatul Ilmi wa Ta'wa, Dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, RT 1 RW 11. Insya Allah dibuka pendaftaran hanya untuk 50 santriawan santriawati, khususnya untuk anak-anak yatim. Tapi kalau yang bukan nggak apa-apa, nggak jadi yang nggak apa-apa, mau daftar juga silahkan. Tapi dikhususkan kapan nggak ada anak yang yatim. Dan juga ada satu khusus ya untuk santri yang angkatan pertama, untuk pendaftaran tidak dipungut biaya, digratiskan dan pendaftarannya, serta digratiskan juga pendidikannya selama 10 tahun. Jadi tidak dipungut biaya sedikit pun, gratis selama 10 tahun dan pendaftaran. Beb, kalau mau daftar kemana Beb? Langsung bisa melalui ke nomor telepon 082121889922. Ulang deh itu. 082121889922. Persyaratannya minimal tamat SD. Kalau masih SD kelas 4 belum saya bisa terima. Tapi kalau tamat SD insya Allah saya terima. Mau itu ada uang, mau itu nggak ada uang, mau itu yatim, mau itu masih ada keluarga, nggak jadi masalah. Mau itu sudah pernah mondok, mau belum pernah mondok, nggak jadi masalah. Sama-sama bakal diterima. Cuman hanya 50 kuota saja.
Doakan, insya Allah kita lagi kejar target pembangunan saat ini untuk pembangunan asrama dan juga pembangunan ruang belajar. Doa biar lancar dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saudara, nanti kita baca salawat sama-sama. Ini harusnya Habib Agil yang salawatnya. Namun suara aing majore. Udah hadran awal nih. Hilang. Aing ditinggalkan ya. Wah, iya ngaranna pro humpul ya. Iya pro ka Habib Agil atau pro ka aing ya. Blacklist ku aing budak hadro ya. Budak hadro ya. Pecat ku aing sia. Pecat be. Aing tinggal kalau bukan eueuh nih. Subhanallah. Geus lah orang salawatan teu kudu make hadroh lah. Pakai itu. Burus ya aing era ya di dieu ya. Wah, parah Beb, parah Nanti Beb. sambil salawatan bakal dihidarkan kepada para jamaah. Saya mau jualan. Jualan apa? Nah ini jualannya adalah jualan parfum racikan dan buatan saya. Parfumnya itu tidak menggunakan alkohol, jadi bisa dipakai di sajadah dan dipakai untuk sholat. Ini parfum kami dimaharkan, kami mahar dengan harga Rp15.000 per botolnya. Yang mana keuntungan dari jualan parfum ini untuk alokolasi pembangunan pondok pesantren. Karena saya lebih baik jualan, gak jadi masalah diomongin, ih Habib jualan, daerah aing. Daerah. Aing malah lebih mending jualan daripada pakai proposal minta ke pemerintah. Nabi kayak jualan. Benar. Kok mau minta ke partai berem? Aing. Haram jangan aing. Na'udzubillahi min. Geus nah kajian hadroh kita salawat sama-sama, salawat asygil. Tahu salawat asygil? Tahu salawat asygil enggak? Ini kita niatin salawat asygil biar Allah hancurkan Cina-Cina yang ada di Pulau Rempang, saudara. Karena subhanallah saudara kita di sana digusur. Saudara kita di sana diusir dari tanah kelahirannya. Oleh siapa? Bukan oleh warga sendiri, tapi oleh orang-orang Cina yang dilegalkan oleh pemerintah rezim zaman sekarang. Nah kita doakan biarkan mereka Allah berikan kemenangan dan yang mengusir Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat sama-sama. Nanti saya punya santri, mungkin tolong dibantu dengan panitia mengelilingkan kepada para jamaah. Allahumma salli ala wa ashghili bil zalimin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili wa akhrijna min baini wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Apa nyebutnya? Om. wa akhrijna min baini Allahumma salli ala wa ashghili Allahumma salli ala
وأشغل الظالمين وأخرجنا وعلى صلى الله ربنا Mustafa سيد المرسلين صلى الله Rabbuna ala nuril mubin أحمد Mustafa Sayyidil Mursalin آله وصحبه اللهم صل على Sayyidina Muhammad وأشغل Zalimin bil zalimin اللهم صل ala Sayyidina Muhammad وأشغل Zalimin bil zalimin min bainihim salimin وعلى Ali wa sahbihi صلوا على النبي محمد. Saudara, ini subhanallah, ini ada satu kejadian lagi saya tambah. Tadi pagi saya itu ada pengajian dan orang yang dekat dengan saya sebelah saya saat tadi di pengajian itu meninggal dunia pada ini malam. Kita doakan mudah-mudahan asyhaduhum min ahlil khair wa asyhadu min ahlil jannah. Beliau husnul khotimah meninggalnya. Jadi tadi pagi itu sebelah saya orang langsung pingsan, lagi saya ceramah langsung pingsan. Hampir di akhir-akhir saya ceramah pingsan, badan yang udah dingin, dibawa ke dokter di rumah sakitnya ternyata meninggal. Ini subhanallah, ini kematian yang sangat didamba-dambakan oleh orang-orang majelis ilim, oleh orang-orang yang sering hadir majelis taklim. Meninggal dalam keadaan sedang mengaji, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, karena tadi ada tersentil ngomongin masalah partai. Ini saya mau ngomong sama antum-antum sekalian. Ini pesan politik dari saya, bukan untuk saya nyuruh pilih anu, nyuruh pilih ini. Umat Islam sama sekarang udah pintar-pintar semua, betul. Mual mungkin belum ke partai beremah. Hayang mual, bener kan? Udah pada pintar, benar. Saya cuma nggak mau milih ini, milih itu, milih ini enggak. Saya nggak bakal nyuruh kalian. Cuman saya minta tolong. Saya minta tolong kepada antum-antum sekalian dan juga kepada para ulama-ulamanya. Ingat, khususnya buat para ulama, jangan jadikan partai sebagai tunggangan kalian mencari pundi-pundi dunia. Jangan jadi ulama cinta partai. Jangan jadi ulama partai, jangan jadi kiai partai yang imannya sama duit partai. Kenapa saya katakan? Kalau ada ulama yang cinta sama partai, yang ikut ke partai, itu bukan ulama, bukan kiai, tapi anjing-anjingnya partai. Kalau ada kiai ikut partai, dukung ini, dukung itu. Kalau ada kiai yang cinta sama partai, berarti bukan kiai, tapi anjing-anjingnya partai. Kenapa? Anjing itu nurut kalau dikasih tulang, betul. Ulama kalau dikasih duit sama partai nurut. Enggak ada bedanya sama anjing, betul.
Cuma saya minta tolong sama antum sekalian, heuk wae lah, sia arek milih nu manah, milih nu ieu heuk wae. Cuman tolong jangan jadikan politik sebagai pecah belahnya manusia. Jangan karena politik bapak sama anak musuh-musuhan. Jangan karena politik tetangga sama tetangga musuh-musuhan. Jangan. Cukup jaga persatuan. Maksiat udah banyak, sesatnya udah banyak. Udah banyak ulama yang aneh-aneh. Udah cukup jaga persatuan, jaga Islam yang ada di sini. Jangan sampai terpecah belah karena politik. Kira-kira saya tanya jawab yang kompak, siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Allah? Jawab yang kompak, siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu jaga persaudaraan? Siap satu komando para ulama? Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus jangan lagi ngikutin kalau ulama ya. Ini kemarin saya kaget, ada ngeliat ulama di sosial media viral ngomong Rocky Gerung itu Rasulullah. Nyaho meureun. Nyaho meureun. Nyaho meureun. Banyak kudu disebutkeun ngaranna. Akhir di Ciamis. Aya. Bisa di demo aing ku pengikutna euy. Eta nu sok make beureum-beureum nah huluna teh. Itu ada yang namanya aos-aos. Nyaho meureun. Alhamdulillah ajan teu bagi teh nyaho sia. Ribu orang nyaho mah. Geus pokona mah orang mudah-mudahan diberi keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti Allah kasih presiden yang baru sama kita. Allah kasih presiden juga yang adil dan amanah. Allah kasih pemimpin untuk kita yang menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ingat 2019 Ormas 2 diadu domba karena politik. Front Pembela Islam dengan Nahdlatul Ulamanya diadu domba. Habib Rizik dengan Habib Lutfinya diadu domba. Laskarnya dengan Bansarnya diadu domba. Tapi alhamdulillah kita masih bisa jaga persatuan untuk Indonesia. Dan sekarang kita lihat masuk 2024 ulama sama ulama diadu domba. Ustadz sama ustadz diadu domba. Kiai sama Habib diadu domba. Lihat tuh ada di Banten Imaduddin Utsman yang mengatakan nasabnya habaib itu semua terputuskan dan akhirnya diadu domba masyarakat dengan habaib. Na'udzubillahi min. Jaga persatuan, jangan sampai terpecah belah insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Udah setengah satu malam, saya minta maaf minta ridho, nggak bisa panjang lebar pada ini malam, tapi insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah syukran jazilan jazakumullah khairan ala ihtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum. Hadza minni wa lahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.